Sesungguhnya salat itu telah Allah tetapkan bagi orang beriman waktu-waktunya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman waktu-waktu salat. Maka para ulama mengatakan di antara syarat sahnya salat seseorang, salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikerjakan pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Manzumatul Qawaidil Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada kaidah nomor 36. Kata beliau, ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Kata beliau, tidak akan sempurna suatu hukum sebelum terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalangnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang beliau sebutkan ini adalah kaidah yang sangat agung di dalam agama kita, di dalam syariat Islam. Apa kaidah ini? Kaidah ini menjelaskan bahwasanya sebuah hukum syar'i itu tidak akan bisa, ya, seseorang tidak akan sempurna melaksanakan sebuah hukum syar'i, ya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak hanya sekedar syaratnya terpenuhi dan juga penghalangnya itu tidak ada. Karena kadang ada seorang melaksanakan amal ibadah, melakukan sebuah amal ibadah, dia penuhi syarat-syaratnya, tetapi penghalangnya masih dia kerjakan, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Maka kaidah ini sebetulnya diambil di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu telah Allah tetapkan bagi orang beriman waktu-waktunya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman waktu-waktu salat. Maka para ulama mengatakan di antara syarat sahnya salat seseorang, salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikerjakan pada waktunya. Kalau ada orang misalnya salat asar atau salat maghrib sebelum terbenam matahari, apakah sah salatnya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Ada orang melaksanakan salat subuh, kemudian dia laksanakan sebelum masuk fajar shadiq.
Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Taib. Ketika seseorang mengerjakan sholat zuhur, dia kerjakan di waktu tergelincir matahari, kita katakan waktunya sudah masuk dan dia dilakukan di waktu tergelincir matahari. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya, tapi ada lagi syaratnya. Apa? Tidak hanya sekedar syaratnya terpenuhi, tapi penghalangnya pun juga tidak dikerjakan. Penghalang sholat itu apa? Adalah penghalang sholat tersebut adalah hadas. Kata Nabi SAW, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kata Rasulullah, tidak diterima sholat salah satu di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau ada orang melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, tapi dia tidak berwudu, apakah diterima sholatnya? Tidak. Maka karena dia masih melakukan penghalang. Maka sebuah amalan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai dia meninggalkan penghalang yang menghalangi diterimanya amal ibadah tersebut. Makanya kaidah ini kata para ulama ya mengatakan bahwa segala sesuatu dia dikatakan menjalankan perintah Allah, mendapatkan pahala ketika dia memenuhi syarat-syaratnya yang diminta di dalam syariat dan meninggalkan larangan-larangan yang harus dijauhi sehingga dia mendapatkan pahala tersebut. Maka kaidah ini sangat banyak sekali terapannya di dalam ilmu, baik itu dalam ilmu akidah, baik itu dalam ilmu fikih dan yang lainnya. Kita akan sebutkan penerapan kaidah ini di dalam beberapa disiplin ilmu. Misalnya Nabi SAW ya, mengatakan bahwasanya ya, seseorang yang sujud kepada selain Allah atau seseorang mengungkapkan perkataan kufur, maka itu adalah kafir. Ketika seseorang mengatakan saya kafir, maka itu ungkapan kafir. Taib, apakah seseorang yang mengatakan saya kafir dia dihukumi kafir? Tentu jawabannya tidak. Kapan dia dihukumi kafir? Ketika terpenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah diantaranya kata para ulama dia tidak mengucapkan itu karena terpaksa. Kalau ada orang mengucapkan saya kafir atau dia mencela Allah, dipaksa orang untuk mencela Allah, mencela Rasulullah SAW, apakah dia keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Sebagaimana terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau dipaksa untuk mengungkapkan perkataan kufur dan beliau tidak tahan dengan siksa yang beliau alami setelah melihat bagaimana bapaknya dan ibunya dibunuh kedua-duanya Sumayyah dan Yasir, akhirnya pun Ammar terpaksa beliau mengucapkan perkataan kufur. Maka Ammar pun beliau begitu sedih ketika dilepaskan, tapi hati beliau sesak karena mengucapkan perkataan kufur dan beliau tidak ridha mengucapkan perkataan tersebut. Kemudian kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya penuh dengan keimanan. Dan juga disebutkan oleh para ulama ya, seseorang juga tidak dikatakan kafir kalau dia salah penafsiran atau dia jahil terhadap sebuah hukum. Maka dia tidak dikatakan keluar dari Islam walaupun dia mengucapkan sebuah ungkapan sedangkan dia tidak jahil terhadap dampak dari ungkapan tersebut. Ada disebutkan oleh Nabi SAW cerita ya, ada seseorang, kata Nabi SAW, saking dia takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, takut dia disiksa. Orangnya ahli ibadah, tapi dia takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berwasiat kepada ahli warisnya. Kata dia, kalau saya mati, maka bakar mayat saya. Kemudian lempar abu saya itu ke laut, sehingga saya tidak ditanya. Dia takut. Ya. Maka ungkapan dia ini adalah ungkapan yang kufur. Kenapa? Karena dia meremehkan kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dia pikir tidak bisa lagi dihidupkan. Tetapi dia tidak dihukumi kufur. Kenapa? Karena kejahilan dia. Karena kejahilan dia. Karena saking takutnya dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka
Perkataannya ada, syaratnya, tetapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Kejahilan. Sehingga dia tidak dikatakan kufur di dalam Islam. Atau yang sering kita ceritakan, ya, seseorang yang dia salah ucap, ya, mengungkapkan perkataan kufur, itu kufur. Tapi kalau salah ucap, itu dia penghalang sehingga dia tidak dikeluarkan dari Islam. Sebagaimana terjadi yang disebutkan oleh Nabi di dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang kehilangan ontaknya. Dia safar, kemudian membawa perbekalannya di ontaknya. Disebutkan di sana, wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Kata Nabi SAW, pada ontanya itu semuanya perbekalannya, makanannya dan minumannya. Kemudian dia pun ikat ontaknya di sebuah pohon, kemudian dia beristirahat. Ternyata ikatannya lepas, ontanya pergi. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia tidak melihat ontaknya ada. Dan dia berada di tengah padang pasir. Orang kalau berada di tengah padang pasir, maka kemungkinannya dia akan meninggal karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, ya. Ya, karena padang pasir itu sendirian kita. Ya. Maka dia cari sana kemari tidak ketemu. Akhirnya apa? Dia kembali ke tempat yang tadi beristirahat, menunggu kematiannya. Ya, karena dia kehausan, kelaparan, ya, menunggu kematiannya. Tiba-tiba subhanallah, ketika di saat-saat detik-detik dia menunggu kematian dia, ontanya datang di hadapannya. Saking himungnya dia, saking bahagianya orang ini, dia pun salah ucap. Dia katakan, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini adalah ungkapan kufur. Ungkapan kufur, tapi dia tidak sengaja mengucapkannya. Tidak sengaja mengucapkannya. Maka ini penghalang. Ya, kata Nabi, akhta'a li syiddatil farah. Dia ini salah mengucapkan tersebut lantaran saking bahagianya. Ya, lantaran saking bahagianya. Sebagaimana, ya, kadang kita kalau saking bahagia salah ucap. Kadang rahasia terbongkar di hadapan istri, ya. Dapat laku jualannya, dagang jualannya, akhirnya ucap lawan bini, ada pos yang lain di tempat lain misalnya. Kadang orang terbongkar, ya, saking bahagianya dia terbongkar apa? Sesuatu yang dia rahasiakan, salah ucap, ya. Maka kata dia dihalangi dari dihukumi kufur akibat apa? Akibat kejahilan. Maka ini salah satu di antara permasalahan di dalam perkara agama. Kalau seandainya dia lakukan, ya, dia penuhi syaratnya tapi ada penghalangnya, maka dia tidak kena hukum syariat, tidak kena sebuah hukum. Contoh yang lain, di dalam Islam disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan salah satu tanda orang itu mati husnul khatimah adalah seseorang mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Kata Nabi, orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat, maka dia tidak akan ditanya di dalam kuburnya, ya. Salah satu, ya, tanda husnul khatimah. Kemudian ada orang beristilah, kalau begitu ulun ini banyak dosa lawan Allah, tabrak aja dah di malam, bunuh diri aja di malam Jumat. Biar, ya, nanti kada ditakuni di kuburan langsung masuk surga. Ya. Dia berkeyakinan demikian, ya. Karena dia mikirnya apa? Jadi Nabi mati malam Jumat atau hari Jumat masuk surga. Akhirnya dia bertabus dari lantai paling atas ke bawah atau bersengaja jalan di pinggir jalan malam Jumat. Makanya pun hati-hati kalau lihat ada orang berjalan di pinggir jalan malam Jumat. Ini bisa jadi salah paham. Ya. Maka dia berpikir kalau itu dia akan masuk surga, ya, karena dia tidak akan ditanya di kuburannya. Kita katakan betul, orang yang mati pada malam Jumat, hari Jumat dan Nabi tidak ditanya di kuburannya. Tapi kapan? Terpenuhi syaratnya dan tidak melakukan penghalangnya, sedangkan dia melakukan penghalang bunuh diri. Bunuh diri itu penghalang dia mendapatkan fadilah tersebut. Sehingga dia tidak mendapatkan fadilah tersebut. Kenapa? Karena ada penghalang yang dia kerjakan. Ya, maka ini yang dimaksudkan oleh Syekh, ya. Maka seseorang itu tidak dikenakan hukum atau terkena hukum kalau dia melakukan dua hal ini. Dia lakukan semua syarat-syaratnya dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan syarat-syarat tersebut. Contoh yang lain disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Seseorang misalnya, di antara syarat seseorang itu mendapatkan warisan,
kalau dia adalah ahli waris, seperti anak atau ayah, ibu, ya, istri, suami, ya, kemudian kakek, nenek, ahli waris yang senasab, yang memiliki hubungan nasab, mereka mendapatkan warisan. Taib. Kemudian ada orang, ya, ada seorang anak, ya, atau seorang keponakan, ya, anak paman, ya, dia adalah ahli waris. Kebetulan pamannya ini kada bisi anak, ini aja seikung keponakan, pewaris tunggal, ya, putra mahkota, ya, dia aja sendiri yang pewarisnya. Tapi pamannya ini orang yang kaya raya, ya, banyak penyakit, semua penyakit sudah diidap oleh dia, dari kolesterol, ya, asam urat, dia semuanya. Tapi karena dia orang kaya, dia berobat terus sehingga kada mati-mati. Maka keponakannya ini bingung, ya, lawas bana sudah usianya 80 sampai 90 tahun kasih mati-matian, wah apa menikmati harta. Akhirnya dia pikir, kelas saya bunuh saja udah. Saya racuni, mati dia. Ketika dia bunuh, ya, maka secara Islam warisan itu jatuh kepada ahli waris. Ahli waris yang dapatkan, tetapi kita katakan tunggu dulu, Anda tidak mendapatkan warisan ini. Saya adalah cucu keponakannya dia, betul. Secara nasab Anda mendapatkan warisan. Tetapi ada yang menghalanginya apa? Karena Anda melakukan pembunuhan, dan pembunuhan itu penghalang seseorang mendapatkan warisan. Syaratnya terpenuhi, tetapi ada penghalang yang Anda kerjakan, maka Anda tidak mendapatkan warisan. Di antara contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama di dalam masalah ini adalah bahwasanya kata para ulama rahimahullahu taala, maka di antara, ya, seseorang itu, ya, mendapatkan, ya, jual belinya sah di dalam muamalat. Di antara syarat jual beli itu adalah seseorang mengetahui barang yang dibeli, berapa nominal barang yang dijual. Itu di antara syarat sah jual beli. Dia mengerti barang yang akan dia beli, dia mengetahui nominal, ya, harga barang yang akan dia beli, dia paham betul. Ya, karena dalam jual beli tidak boleh kita membeli barang yang tidak kita ketahui, dan juga tidak boleh di dalam jual beli kita tidak tahu berapa harga yang kita beli. Dia sudah tahu barangnya, kemudian dia melihat barangnya dan dia sudah ditetapkan harganya. Kemudian terjadi transaksi jual beli. Tetapi terjadinya transaksi jual beli tersebut terjadinya pada hari Jumat di saat azan dikumandangkan. Ya. Jual belinya sah apa tidak? Demikian. Padahal sama-sama ridha. Dia ridha, penjual pembeli ridha. Kemudian mereka sama-sama sepakat harganya. Barangnya diketahui, setuju, ya. Barangnya tidak ada aib, tidak ada cacat. Semua syarat jual beli sudah dipenuhi. Tetapi pelaksanaan jual beli tersebut terjadi pada hari Jumat. Ya, di saat dikumandangkan azan Jumat, atau di saat khatib sedang berkhutbah. Apakah sah jual belinya? Kita katakan tidak. Kenapa Ustaz tidak? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah memenuhi panggilan tersebut. Tinggalkan jual beli. Maka kita katakan kontrak yang terjadi atau jual beli yang terjadi pada hari Jumat di saat imam sudah berkhutbah atau di saat sudah dikumandangkan adzan kedua, walaupun syaratnya dipenuhi, jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran. Ya, melakukan pelanggaran. Maka di dalam Islam harus dihilangkan mawani, pelanggaran tersebut, sehingga jual beli kita sah. Jual beli kita, ya, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain di dalam masalah pernikahan misalnya. Kalau ada orang menikahkan seorang anaknya, seorang putrinya, ya, maka terpenuhi semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ada walinya, ada saksinya, ya. Semuanya ada, ya, terpenuhi semuanya, ya. Kemudian juga ada yang menikahkannya, kemudian ada ijab dan kabulnya. Tetapi nikah ini terjadi di masa wanita itu masih dalam kondisi iddahnya.
Seperti wanita yang baru meninggal suaminya. Janda yang cantik, yang kaya raya, ya, meninggal suaminya, kemudian dia dilamar oleh seorang pria. Maka terjadi pernikahan, semuanya terpenuhi. Ijab kabulnya terpenuhi, saksinya ada, walinya ada, semuanya ada. Sama-sama suka. Tapi terjadi pernikahan tersebut di waktu masih masa iddah. Iddahnya belum selesai. Apakah sah pernikahannya? Tidak sah di dalam Islam. Kenapa Ustaz tidak sah? Karena penghalangnya masih ada. Maka di dalam Islam itu harus dihilangkan penghalang, ya, dan harus dipenuhi semua syarat-syarat di dalam, ya, jual beli ataupun di dalam pernikahan tersebut. Contoh yang lain, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berwasiat misalnya. Orang yang berwasiat kemudian dia ingin, ya, wasiat ini diperuntukkan untuk masjid. Dia punya uang, kemudian kata dia, tolong uang ini dibangunkan untuk perluasan masjid. Wasiat dia. Maka sah tidak wasiat semacam ini? Sah. Ya, karena wasiatnya digunakan untuk perluasan masjid. Tetapi dia gunakan seluruh hartanya. Maka kita katakan, tunggu dulu. Wasiat Anda ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka tidak boleh. Maka ini ada penghalang yang kita melaksanakan seluruh wasiat dia. Kenapa? Karena dia melaksanakan berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya. Tidak boleh. Maka yang dikeluarkan cuma sepertiga. Ya. Sama seperti contoh misalnya ada orang berwakaf. Ya. Ya, orang yang berwakaf. Kemudian, ya, seseorang tersebut berwakaf, ya, dia punya uang, ya, dia punya uang, ya. Kemudian dia berwakaf uangnya ini untuk wakaf. Ternyata, ya, wakafnya itu adalah tujuannya untuk melunasi utang orang. Jadi kalau ada orang berhutang pakai harta wakaf saya berupa uang, melunasi utangnya, maka kita katakan sah tidak wakafnya? Tidak sah. Kenapa? Karena wakaf itu harus, ya, bisa dimanfaatkan selama-lamanya. Adapun sebentar, maka tidak sah wakaf tersebut. Ada orang berwakaf tapi cuma sebentar dimanfaatkan, makanya tidak sah. Ada orang memberi ke masjid, memberi makanan sidin wakaf, kada sah. Kenapa? Karena dia habis terpakai. Wakaf itu harus dalam waktu yang lama harus dipakai. Maka ini di antara bentuk-bentuk yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala tentang masalah segala sesuatu di dalam agama ini harus terpenuhi dua hal ini. Syaratnya dipenuhi semuanya dan tidak melakukan penghalang-penghalang yang menggagalkan syarat tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, ya, dalam masalah akidah, ya. Di antara masalah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah akidah adalah dalam masalah keyakinan adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Seperti seseorang misalnya dia berzina misalnya. Atau seseorang dia melakukan dulu perbuatan dosa, ya, berjudi, minum khamar. Maka orang-orang semacam ini dia berhak mendapatkan ancaman siksa api neraka. Ya, karena mereka diancam dengan api neraka. Maka asalnya orang yang melakukan dosa besar, akidah Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah diancam dengan api neraka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar itu diancam dengan api neraka. Berbeda dengan keyakinan orang Khawarij. Kalau orang Khawarij, mereka berkeyakinan orang yang melakukan dosa besar langsung masuk neraka, kada perlu lagi diancam. Sama seperti orang Mu'tazilah, langsung masuk neraka. Beda dengan orang-orang selain Ahlussunnah. Orang-orang seperti orang Murji'ah. Murji'ah berbeda lagi. Kata mereka, orang yang melakukan dosa besar itu tidak ada masalah. Kata mereka, imannya tetap sempurna. Karena maksiat itu tidak mengganggu keimanannya. Makanya orang Murji'ah itu menyamakan orang yang sholat malam, orang yang berpuasa siang hari, ya,
Kemudian kata mereka ini sama, orang yang sholat malam, menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa. Kata mereka ini sama dengan pemabuk, penzina, ini sama kata mereka imannya. Sama, kata mereka tidak pengaruh. Keimanan itu tidak mempengaruhi, ketaatan itu tidak mempengaruhi keimanan, maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan. Ini keyakinan Murji'ah. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah meyakini orang kalau bermaksiat berarti imannya masih turun. Orang kalau bertambah ketaatan berarti imannya naik. Makanya pian kalau melihat di rumah bini pian rajin mengaji itu lagi naik imannya. Kalau pian melihat mina bumamai, nah itu lagi turun imannya. Maka seseorang ya dengan ketaatan dia bertambah iman seseorang, dengan kemaksiatan berkurang iman seseorang. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah Murji'ah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu diancam dengan api neraka. Tetapi ancaman ini bisa hilang dengan apa? Dengan dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman ini hilang. Kenapa? Karena ada penghalang. Penghalang ancaman ini apa? Taubat. Makanya Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah itu cepat-cepat bertaubat. Jangan seseorang itu menunda-nunda taubat. Kata Allah, tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kalian wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Karena taubat itu pencegah seorang itu diancam dengan siksa api neraka. Makanya kata para ulama, menunda-nunda taubat itu bagian dari perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang menunda-nunda taubat, itu bagian dari dosa. Kenapa? Karena asalnya kalau kita melakukan dosa besar, langsung bertaubat kepada Allah. Karena manusia ini, subhanallah, ya, kenapa orang itu jarang bertaubat, disebut oleh para ulama, ada 2 alasannya. Pertama, kadang-kadang orang itu malas bertaubat. Kenapa? Karena dia ingin merasa taubatnya tidak diterima oleh Allah. Karena dia masih melakukan perbuatan maksiat yang lain. Dia merasa kalau bertaubat kepada Allah itu harus semuanya ditinggalkan maksiat. Kadang orang itu, Masya Allah, beraneka ragam maksiatnya. Dia mabuk, berzina, berjudi, transaksi riba, semua maksiat dia kerjakan. Ya. Maka dia bingung, kalau saya bertaubat hanya 1 maksiat, mungkin taubat saya tidak diterima. Ini ada akhirnya dia apa? Menunda taubat. Ada sebagian orang ingin merapel maksiatnya dulu. Anda puaskan dulu, hanya bertaubat kepada Allah. Ada juga demikian, karena dia apa ingin memuaskan hatinya, akhirnya dia tunda taubat kepada Allah. Dan ini keduanya ada tipu daya syaitan. Seorang itu wajib bertaubat kepada Allah, walaupun tidak bisa semua dosa apa yang dia bisa bertaubat. Dan insya Allah dosa-dosa yang lain pun akan ikut bisa dia tinggalkan. Maka ini di antara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian kita lanjutkan, ya, kaidah berikutnya. Kata beliau, وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ قَدْ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلِ. Kata beliau, barang siapa yang telah memenuhi semua syarat suatu perbuatan, maka dia berhak mendapatkan balasannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini menjelaskan bahwasanya seseorang kalau sudah selesai melaksanakan sebuah amalan, sebuah perbuatan, dia selesai melaksanakan sebuah perbuatan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas amalan yang dia kerjakan. Kalau pian ya melakukan sebuah amalan, ada kerjasama, kesepakatan antara 2 orang, kemudian Anda laksanakan, ya, sudah selesai Anda laksanakan, ya, amalan tersebut yang diminta dari Anda, maka dalam Islam orang yang sudah melaksanakan sebuah amalan wajib dia mendapatkan imbalan. Wajib dia berhak mengambil haknya dia, mendapatkan balasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya. Kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalau seandainya ada orang berakad 2 orang, ya, ada seseorang berakad, kamu kalau bisa
membangunkan rumah saya, ya, berakad kalau bisa bangunkan rumah saya ini, maka saya berikan kamu keuntungan sekian persen misalnya. Maka selesai dia membangunkan rumah tersebut, maka wajib dia mendapatkan keuntungan tersebut. Ini namanya adalah harus memenuhi akadnya, perjanjiannya. Dan ya, atau seseorang misalnya dia berakad kepada tukang kebun, ya, tolong pian tabasi ya rumput-rumput ini, ya, rumput-rumput ini kalau pian tabasi pian ulun bari gaji 500.000 misalnya, ditabasi sidin. Maka setelah sidin nabasi wajib kita kasihkan, harus memenuhi akad. Kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kaidah ini para ulama rahimahullah taala membagi kaidah ini, ketika orang selesai dalam sebuah amalan maka dia berhak mendapatkan imbalan. Para ulama membagi kaidah ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, kaidah ini berkaitan dengan pahala. Berkaitan dengan sebuah pahala. Di dalam Islam, orang kalau dia mengerjakan sebuah perbuatan, ya, maka sebuah ibadah, maka ibadah itu harus selesai. Kalau ibadah itu tidak selesai, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pian berpuasa, puasa wajib. Ya, kemudian puasa ya dari habis subuh, ya, puasa jam 2 siang buka. Berharap mendapat pahala separuh dari puasa. Sudah separuh nih mendapat separuh dari, kita katakan tidak. Kenapa? Karena amalannya belum selesai, ibadahnya belum selesai. Contoh misalnya, orang sholat isya 3 rakaat. Jadinya salam jajin, insya Allah dapat pahala, ini lebih dari separuh sudah pahalanya. 2/3. Sembahyangnya insya Allah sah saja. Kita katakan dapat pahala apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena amalannya belum selesai. Ini dari sisi pahala. Dari sisi pahala yang berkaitan dengan sebuah ibadah. Yang kedua, kaidah ini dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah akad. Ya, berkaitan dengan masalah sebuah akad. Kalau berkaitan dengan sebuah akad, maka akad di dalam Islam itu ada 2 macam akad. Ada akad itu yang berkaitan dengan amalan, ada akad itu yang sangat erat kaitannya dengan sebuah amalan, ada akad itu kaitannya dengan sebuah hasil. Ya, ada akad itu ketika kita berakad sama seseorang, ada akad itu kaitannya dengan hasil saja, tidak kaitannya dengan amalan. Ada akad itu kaitannya dengan tergantung dengan perbuatan. Saya kasih contoh. Di antara ya, bentuk akad yang disebutkan oleh ahlul ilm yang berkaitan dengan amalan adalah seperti akad sewa menyewa. Orang kalau sewa menyewa, ya, akad sewa menyewa itu tidak ada kaitannya dengan hasil. Akad sewa menyewa kalau terjadi sewa menyewa sekian, misalnya 1 bulan, 1 tahun, maka harus dipenuhi. Maka si yang menyewakan tidak boleh dia menarik barang yang dia sewakan atau toko yang dia sewakan kalau akadnya belum selesai. Contoh misalnya, saya menyewakan ruko kepada seseorang. Dia menyewa ruko saya 1 tahun. Kebetulan pas 6 bulan ruko saya dilirik oleh Indomaret. Kami tertarik dengan ruko Anda. Ya, kami ingin membuka lahan baru. Kata saya akad sama orang itu satu tahun gampang, pian usir aja, bayarkan macam. Taib. Boleh tidak saya ambil ruko ini, saya katakan Anda keluar. Saya kembalikan, Anda sewanya 6 bulan tadi saya kembalikan sudah. Kata orang tersebut, Anda kada ridho. Anda harus di sini, kata orang tersebut, sampai selesai. Di sini di dalam Islam, dia yang mana yang benar? Yang pemilik sewa apa yang menyewa? Kita katakan yang menyewa. Itu akad dia. Dia berhak selama satu tahun. Walaupun ruko itu ruko Anda yang membangunnya, tapi tidak berhak Anda mengeluarkan dia. Karena akadnya setahun. Walaupun Anda kembalikan uangnya, ya 6 bulan tadi, ya Anda tidak
maka kita katakan tidak boleh sampai selesai. Maka kalau Anda katakan kepada yang menyewa, ini saya kembalikan uang, saya tidak mau. Saya sampai selesai. Ulun tambahi, ulun kembalikan 1 tahun uang pian kada. Ya, kecuali pen bagi 2 keuntungannya dengan Indomaret, kata Bapak. Boleh, seseorang boleh. Kalau dia ridha demikian, tidak mengapa. Tetapi itu haknya dia. Haknya dia. Selama 1 tahun, ruko itu milik dia. Ya, kecuali dia menyelisihi akad tadi. Ya. Ini yang berkaitan dengan amal. Ada akad itu berkaitan dengan hasil. Ya, akad itu berkaitan dengan hasil. Tidak ada kaitannya dengan amalan. Para ulama rahimahullahu taala memisalkan bahwasanya akad itu berkaitan dengan hasil. Contoh misalnya, ada orang kehilangan barang. Dia ada kehilangan barang atau kehilangan dompet misalnya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa saja yang menemukan dompet saya, kata dia, ya, siapa saja menemukan dompet saya akan kasih uang 500.000. Maka orang mencari dompet dia. Ada si fulan mencari. Berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai 1 bulan kada ketemu. Kemudian orang itu datang, Pak, saya sudah cari dompet Anda selama satu bulan. Ulun sudah betaksi ke sana kemari. Bermodal, nukar ini apa macam. Ya. Tetapi ulun kada menemukan. Tolong ya bari imbalannya. Dia kata saya tidak. Saya tidak ngasih imbalan. Karena saya mensyaratkan siapa yang menemukan. Sedangkan Anda tidak menemukan. Ulun tepalu sudah mencari ini. Ya, asan gasan pian, ya. Maka kita katakan tidak. Di sini siapa yang benar dalam masalah ini adalah yang mengadakan sayembara tadi. Ya, bahwasanya ya siapa yang menemukan dia yang berhak mendapatkan hadiah tersebut. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan hasil. Akad yang berkaitan dengan hasil. Bukan dengan proses amal tadi, tapi berkaitan dengan hasil. Maka kalau dia berkaitan dengan hasil, ya, maka seseorang itu tidak berhak dia mendapatkan upah kecuali dia mendapatkan hasilnya. Ya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, yang disebut oleh ahlul ilm tentang masalah ja'alah, ya. Atau akad ja'alah atau akad sayembara. Makanya para ulama rahimahullahu taala membedakan antara akad ja'alah itu dengan akad ijarah. Ya, ini 2 hal yang berbeda kata para ulama. Kalau ja'alah itu kata para ulama rahimahullahu taala, ya, akad sayembara itu siapa yang bisa menemukan ini dapat sekian, ya. Siapa yang bisa membangunkan ini dapat sekian, ya. Akad sayembara itu kata para ulama rahimahullahu taala di antara perbedaannya adalah tidak mengharuskan ada ketentuan waktu. Beda dengan orang sewa menyewa, ijarah, itu harus ditentukan waktu. Kalau ada orang sewa menyewa, ulum menyewa rukopian, kada ada penentuan waktu, kada boleh. Kada sah akadnya. Tidak sah akadnya. Karena harus ada ketentuan waktu. Adapun akad ja'alah sayembara semacam ini, siapa yang bisa hafal hadis Arba'in Nawawi, dia akan mendapatkan uang 1 juta misalnya. Dia tidak membatasi dengan waktu. Siapa saja yang hafal wajib dia kasih. Oh, pian sudah terlewat. Maksud ulun hafal hadis Arba'in Nawawi ini dalam tempo 2 jam misalnya. Pian sudah berbulan-bulan. Ya, kita katakan tidak. Ini adalah akad sayembara semacam ini. Selama Anda tidak membatasi dengan waktu, maka orang itu berhak mendapatkan upah tersebut. Di antara perbedaannya juga disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, akad ja'alah itu tidak mengharuskan orang itu bekerja. Berbeda dengan ijarah. Kalau saya menyewa tukang misalnya, saya upah dia per hari 150.000 untuk mengerjakan ini. Maka wajib dia kerjakan selama satu hari tersebut. Wajib dia kerjakan. Karena ini akad sewa, mau upah. Berbeda dengan ja'alah. Ja'alah itu tidak harus bekerja. Saya katakan misalnya, siapa yang bisa menemukan cincin permata saya kasih uang. Ya. Kemudian ada si ikung, ulun kena mencariakan. Akhirnya ulun lihat guring jauh orang ini. Karena mencari. Kenapa kada ikut mencarikan? Iya. Kata saya tidak harus mencarikan barang Anda. Sekarang ulun kalau mencarikan barang pian.
Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak harus dia memenuhi, ya. Karena itu akad yang berkaitan dengan hasil. Dan juga di antara perbedaan disebutkan para ulama, kalau akad sewa menyewa atau akad upah itu kata para ulama itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Dia harus sesuai dengan sepakatan. Adapun ja'alah itu bisa dibatalkan sepihak. Ketika saya bekerja dengan dia, kemudian mencari ya sesuatu, kemudian kata saya sudah berhenti aja. Saya tidak mau lagi ikut sama Anda. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Ini sesuatu yang berbeda ya. Maka ini yang dimaksudkan dalam kaidah ini, seseorang kalau dia melakukan sebuah perbuatan ya, maka dia berhak mendapatkan upah atas perbuatan tersebut. Dan ini dilihat dari sisi pahala dan juga dilihat dari sisi akad. Ya, kalau dari sisi pahala harus perbuatan itu sempurna. Perbuatan itu sempurna. Adapun dari sisi akad tadi, kalau akad itu natijah berkaitan dengan hasil, maka itu harus sempurna. Tetapi kalau akad itu berkaitan dengan amalan, tidak dengan hasil, maka dia mendapatkan amalan, mendapatkan upah sesuai dengan ya dengan amal yang dia kerjakan. Wallahu taala alam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa ulun sampaikan mungkin pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya tafadhol silahkan, kalau tidak ada ya kita tutup. Nggih, silahkan. Bismillah. Mohon izin Ustaz. Terkait dengan akad, artinya ada kesepakatan kedua belah pihak. Namun anggaplah dalam perjalanannya atas pelaksanaan akad itu, salah satu dari dua pihak yang bersepakat itu melakukan prestasi ataupun cedera janji. Namun masalahnya akad itu hanya dalam bentuk diucapkan saja, tidak ada pencatatan, tidak ada saksi. Itu bagaimana Ustadz penyikapannya dalam sisi syariat? Apakah tetap nanti akan dikembalikan kepada qadhi ataupun hakim? Kalau toh pun juga itu dicatat ataupun juga ada saksi, salah satu dari pencatatan itu hilang ataupun saksinya sudah meninggal, bagaimana dari sisi keputusan yang adil dalam menyikapi akad itu harus dilakukan? Iya. Jazakallahu khair. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau ada orang bertransaksi ya, bersepakat, kemudian ada akad kerjasama, tetapi tidak dituangkan dalam catatan, dalam tulisan, tapi hanya sekedar di lisan. Kalau terjadi perselisihan, persengketaan seperti apa dalam Islam? Atau ada buktinya tercatat tapi hilang, misalnya semacam itu. Ya, seperti apa di dalam hakim memutuskan? Pertama ya, hakim itu harus dia memutuskan dengan bukti. Memutuskan dengan bukti. Kalau bukti tidak ada, maka disuruh disumpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Sesungguhnya hukum itu ya al-bayyinatu 'alal mudda'i, yang mengaku-ngaku milik seseorang dia harus mendatangkan bukti. Dan yang mengingkari dia harus bersumpah. Jadi kalau ada orang menuduh misalnya, Ustadz ini itu utang lawan ulun 10 juta misalnya. Dia nuduh seseorang ini ada utang sama saya 10 juta. Maka tugas hakim apa? Dia mencari bukti. Yang menuduh ini dia harus mendatangkan bukti. Mana buktinya orang ini terutang dengan Anda? Mana buktinya? Kalau Anda tidak bisa mendatangkan bukti, ya maka hakim itu datang kepada yang dituduh. Si fulan tidak bisa mendatangkan bukti. Dia nuduh Anda terutang sama dia 10 juta. Tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Anda berani nggak bersumpah bahwasanya Anda tidak meminjam uang sama dia? Kata saya berani bersumpah. Maka ketika saya bersumpah, maka tuduhan itu dengan sendirinya gugur. Ketika orang itu tidak bisa mendatangkan bukti, dengan sendiri tuduhan itu gugur. Dan bukti, akad itu bisa dengan lisan. Akad itu dengan lisan. Saya berbicara sama teman, walaupun tidak dituangkan dalam tulisan, maka itu sah dalam Islam, akad. Tinggal nanti kejujuran masing-masing. Ketika dia tidak jujur, maka hakim menyuruh menyumpah. Si fulan tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduhkan dia disuruh bersumpah. Kalau dia tidak berani bersumpah, berarti tuduhan itu benar. Tuduhan itu benar. Makanya yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, yang dituduh ini harus dia bersumpah. Kalau dia tidak bersumpah, maka tuduhan ini benar atas orang
orang tersebut. Semacam itu di dalam Islam. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Bismillah. Barakallahu fiik. Ustaz, misalkan ulun lakukan akad nih dengan seseorang. Silakan pakai tanah saya pinjam pakai. Nah, itu tidak ada batasan waktu, tidak disebutkan. Nah, ketika ulun meninggal, otomatis tanah kan jadi hak waris nih, diwariskan ke anak ulun. Apakah akad itu batal seumpama misalkan ahli waris itu mengambil tanahnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Pertama, akad meminjamkan atau meminjamkan suatu barang itu disebut dengan akad tabarru, akad tolong menolong. Kalau dia akad tabarru, dia akad tolong menolong, maka yang memberikan pertolongan ini berhak kapan saja dia mengambil. Ketika dia misalnya meminjami rumah ini, pakai aja rumah ini Hasan Pian, pakai aja rumah ini. Akhirnya dia meninggal, kemudian yang dikasih pinjam rumah ini kada mau keluar misalnya. In abah ikam sudah berpendel, aku dipakai aja, aku anak pakai seumur hidup. Taib. Karena mau keluar sih, Den. Taib. Boleh tidak ahli waris mengambil? Boleh. Karena itu akad tabarru, dia tolong menolong. Ya, bukan dia tidak mengambil keuntungan. Ini boleh fasakh. Boleh membatalkan akad itu dengan sepihak. Dia boleh membatalkan akad sepihak. Pengen ngasih pinjam rumah 2 hari, kada jadi izin aku pinjamkan. Kenapa? Ikam kada sembahyang di masjid misalnya. Boleh, enggak ada masalah. Itu akad dia bisa membatalkan dengan sepihak. Ya, karena itu akad tolong menolong. Dia boleh membatalkan dengan sepihak. Sehingga tadi kalau dia meninggal, kemudian ahli warisnya ingin mengambil tanah itu kembali, ya, karena ingin dibagi warisan dan semisalnya boleh, tidak mengapa. Kecuali dia menyewa. Kalau Anda sewakan tanah itu, maka tidak boleh ahli waris itu mengambil dengan sepihak sampai waktu sewa itu habis. Kalau waktu sewanya habis, boleh ahli waris mengambil. Kalau belum habis, tidak boleh. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Oh, ini. Ustadz, ahli waris yang membunuh seperti tadi dijelaskan, tapi tidak berhasil. Rencana membunuh tapi tidak berhasil. Apa ini ahli waris tetap tidak diberikan sama dia? Terus yang berikutnya, bila pewaris tunggal tadi, ini misalnya membunuh, ini yang pertama tidak berhasil, yang kedua membunuh, terus harta warisan tadi dikemanakan Ustadz? Apa diserahkan sama negara atau bagaimana, apa Baitul Mal dan sebagainya. Tadi yang kedua ini kalau misalnya dibatalkan dia membunuh. Terus yang ketiga, tadi terjadi sewa menyewa, misalnya kita sewakan rumah kos dalam waktu setahun. Penyanyi sewa, sudah bayar setahun. Tapi di tengah jalan, prakteknya melakukan maksiat, ada terjadi, misalnya di dalam terjadi main judi, miras di dalam, apa yang punya rumah bisa mengusir Ustaz dan mengembalikan sewanya tadi. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah ada ahli waris mencoba membunuh misalnya, ya. Ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil. Apakah dia mendapatkan warisan? Selama dia tidak membunuh, dia mendapatkan warisan. Tetapi bisa jadi dia kena hukuman karena dia mencoba membunuh. Bisa jadi hakim memutuskan dibunuh dulu dia. Dipancung dulu bisa, hakim memutuskan demikian, ya. Tetapi selama dia tidak membunuh, dia dapat warisan. Selama dia tidak membunuh, tidak terjadi pembunuhan, dia mendapatkan warisan, ya. Maka pembunuhan yang dianggap dia tidak mendapatkan warisan itu adalah membunuh dengan sengaja, orangnya mati. Tapi kalau dia membunuh tidak sengaja, seperti ada pamannya misalnya nih dibawa berjalan, ya, kemudian tergelincir siden atau tersenggol kita, jatuh siden misalnya kemudian mati, ya, atau kita melempar batu kena sidin misalnya kada sengaja kemudian meninggal, maka itu dia tetap mendapatkan warisan
Karena yang dianggap tidak mendapatkan warisan itu adalah pembunuhan yang dengan sengaja mati orangnya. Kalau tidak mati atau tidak gagal dia dalam berusaha ingin membunuh, maka ahlul ilm mengatakan dia berhak mendapat warisan. Tentu tapi dia mendapatkan hukuman. Dia mendapatkan hukuman di dalam Islam. Dan itu kembali kepada qadhi, menghukumnya seperti apa. Soal yang kedua, tadi saya lupa soal yang kedua tadi. Yang ketiga saya ingat. Kedua tadi apa soalnya? Warisannya jatuh ke siapa? Kalau ahlu waris, jadi warisan itu ada 3 orang yang berhak menerima warisan. Jadi warisan itu bisa seseorang itu mewarisi dengan al-furud, ya, dengan ketentuan yang ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, ya, 2/3. Ada orang mewarisi dengan taksib, dia sebagai mengambil sisa. 2 ini, furud dan taksib ini adalah berkaitan dengan nasab. Akibat berkaitan dengan nasab, ya, nasab atau berkaitan dengan pernikahan atau berkaitan dengan wala. Wala itu adalah seseorang membebaskan budak. Dan ada lagi satu lagi dalam warisan itu, mewarisi dengan zawil arham. Zawil arham itu adalah seseorang dia mewarisi tidak ada hubungan nasab, ya. Jadi sebetulnya secara nasab dia tidak dapat. Tapi kena kededa ahli waris. Misalnya anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki ini bukan ahli waris, wanita. Tapi ketika tidak ada ahli waris yang ada, kecuali dia yang ada, maka warisan itu berpindah ke dia. Ini disebut dengan zawil arham. Kalau seandainya orang itu hidup sebatang kara, malang sekali nasib orang ini, sebatang kara dia, hartanya banyak, tidak ada keluarga sama sekali, baik itu keluarga jauh, keluarga dekat, kemana jatuh harta tersebut? Sebagian ahli ilmu jatuh ke negara yang mengelola. Negara yang mengelola. Mungkin di Indonesia Menteri Keuangan mungkin. Baik, semacam itu. Kemudian yang ketiga, tadi permasalahan seseorang menyewakan sesuatu, kemudian ternyata tempatnya itu digunakan maksiat. Tempatnya itu digunakan maksiat. Boleh tidak dia membatalkan akad tersebut? Maka pertama, kalau akad itu tertulis tidak boleh jualan ini, jual maksiat misalnya, maka boleh dia batalkan karena orang itu melanggar akad. Tapi kalau tidak tertulis, Ustaz, saya kira orangnya Masya Allah baik, saya kira jualannya bagus-bagus, ternyata yang dijual adalah sesuatu yang haram, ya. Ini gimana? Boleh tidak saya batalkan? Boleh juga. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Suatu yang ma'ruf secara uruf, artinya si din ini sudah ma'ruf karena mau menyewakan dengan hal-hal yang bermaksiat. Kemudian tiba-tiba dipakai jualan hal-hal yang bermaksiat. Maka itu seperti syarat di dalam jual beli. Boleh dia batalkan. Boleh dia batalkan. Afwan, saya kira antum jualannya ini, ya, tersekalinya lah lain, ya, maka saya batalkan. Boleh dia batalkan karena menyelisihi secara urufnya dia tidak mau berjualan demikian. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana menarik uang tunai di ATM sebesar 300.000 dan ada 1 lembar uang 100.000 yang kondisinya robek-robek. Dan ana akali lewat setor tunai. Uang yang robek-robek tadi saya setor tunai, saldo ana bertambah. Dan kemudian ana tarik tunai lagi 100 dan keluar uang yang bagus keadaannya. Apakah boleh seperti itu, Ustadz? Karena ana tidak mau gunakan uang sobek untuk bertransaksi. Kenapa, Pak? Ini akalinya dari sisi apa? Dia dapat uang, padahal dia dapat uang yang sobek, ya, 100.000. Kemudian dia setor kembali, ya, dapat lagi uang bagus. Kenapa, Pak? Itu haknya Anda. Seharusnya Anda bermamai. Dikasih uang sobek, seharusnya uangnya bersih, haknya Anda bagus, ya, itu haknya Anda mendapatkan uang yang bagus, ya, tidak sobek-sobek. Taib. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. 1. Bagaimana hukum jual beli pada saat sholat Jumat? Namun yang melakukan akad tersebut adalah wanita, apakah tetap sah atau tidak? Kalau yang melakukan akadnya adalah wanita, penjual dan pembelinya wanita, tidak ada masalah. Karena mereka tidak diwajibkan hadir sholat Jumat. Tapi kalau salah satu pihaknya wajib, misalnya pembelinya wanita, penjualnya laki-laki misalnya, makanya tidak boleh. Kenapa?
karena salah satu pihaknya adalah wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau kedua-duanya dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat seperti wanita misalnya, atau seorang musafir, laki-laki tapi musafir, dia tidak wajib Jumat, maka itu boleh. Yang kedua, tentang wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Apakah hibah ketika masih hidup yang lebih dari sepertiga harta juga tidak boleh? Hibah boleh. Hibah itu boleh dengan sepertiga, separuh dari hartanya boleh. Yang hibah itu tidak boleh adalah seseorang menghibahkan seluruh hartanya. Ini dilarang. Ini dilarang. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Kata Allah, janganlah kalian menginfakkan seluruh harta kalian yang nanti kalian menyesal. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar menginfakkan hartanya seluruhnya. Maka kita katakan Anda bukan Abu Bakar. Anda bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka seseorang harus dia tinggalkan, dia sisakan hartanya tersebut karena bisa jadi dia butuh untuk kehidupannya. Ya, makanya dilarang seseorang menginfakkan seluruh hartanya. Adapun tidak seluruh harta, sepertiga, 2/3 silahkan menghibahkan. Dengan syarat apa hibah tersebut? Dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakratul maut, atau tidak dalam kondisi sakit-sakitan yang menyebabkan dia meninggal. Kemudian hibah tersebut juga, ya hendaknya hibah tersebut tidak disalurkan. Kalau disalurkan kepada ahli waris, disalurkan kepada anak-anak yang keluarga, hendaknya adil. Kalau disalurkan kepada ahli waris, dia punya anak misalnya, dia hibahkan hartanya kepada anaknya, maka hendaknya dia adil. Adil di sini ya sebagian ulama mengatakan dibagi rata semua, laki-laki dan wanita. Sebagian lagi mengatakan seperti hukum faraid, hukum warisan, yaitu bagian perempuan, bagian laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Ya. Dan yang terakhir kata para ulama, meninggalkan keluarga, meninggalkan ahli waris itu dengan dia mendapatkan harta dari kita itu lebih baik kata Nabi ketimbang engkau tinggalkan keluargamu, anak dan istrimu dalam keadaan minta-minta sama manusia. Kata Nabi SAW berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyangka beliau akan meninggal, kemudian beliau berwasiat dengan 2/3 dari harta beliau. Kata Nabi SAW itu banyak. Kata Nabi itu banyak. Sampai akhirnya Nabi menyuruh Sa'ad berwasiat sepertiga. Maka ketika Sa'ad berwasiat sepertiga, kata Nabi, sepertiga itu pun juga banyak, tapi tidak mengapa, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, antadara ahlaka alatan yatakafafun nas khairu antadara alataka aghniya khairun min antadarum alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi, engkau tinggalkan wahai Sa'ad saudaramu, keluargamu, ya, mereka dalam kondisi kaya raya itu lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta manusia. Maka berpahala, Anda bisi duit banyak kemudian dinikmati oleh anak dan istri Anda, berpahala. Ya, jangan kira itu tidak berpahala, karena sebagian orang menganggap, kalau saya meninggal ini kena bini apa macam nih kawin pulang, anak ini apa macam, sedekahkan aja berataan macam. Ini keliru. Kata itu kita meninggalkan keluarga kita dalam kondisi kaya raya atau dalam kondisi dia tidak meminta kepada manusia itu lebih baik ketimbang dia dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Ya, makanya ketika seorang ingin berhibah, maka berhibahlah dengan sewajarnya, dengan sepantasnya. Wallahu a'lam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doakan untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.